masih sibuk ya? Masih sibuk? Biasa. Enggak. Gini kemarin kan kita ada ngebahas itu soal insecure. Nah, di situ tuh ada teman saya yang nanya Bian, Kak, kalau introvert itu apa Kak katanya? Oh gitu dia Iya. Soalnya teman saya ada 2 orang nih Kak, kayaknya dia introvert gitu katanya. Oh introvert. Nah introvert itu apa? Kalau kita membahas tentang introvert ini mungkin buat dreams people juga, atau mungkin buat Irwan atau mungkin temannya Irwan yang merasakan mungkin dirinya itu lebih malu, atau mungkin dia merasa kalau misalnya dia berkumpul dengan orang lain itu bukan minder ya, tapi dia merasa energinya itu terkuras gitu. Energi terkuras ini misalnya kayak sesuatu hal yang sia-sia lah, dan dia akan mengembalikan untuk recovery-nya, misalnya dia untuk mengembalikan ke dirinya sendiri itu butuh waktu lagi untuk menyendiri itu lebih lama. Nah itu biasanya introvert nih. Jadi introvert itu sebenarnya jelek, negatif atau gimana sih? Atau perlu kita hindarin gimana? Yang namanya introvert itu sepertinya sih ya nggak ada ini kan, nggak ada yang namanya kejelekan dan nggak ada yang namanya ya kebaikan. Itu wajar lah, manusiawi. Ya kita diri kita sendiri kan ekstrovert nih. Kalau misalnya kita memandang orang yang beda dengan kita, misalnya yang introvert itu lebih jelek dari kita, ya enggak, karena setiap manusia dilahirkan di dunia itu kan pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan gitu kan, seperti yang sudah kita bahas di kemarin-kemarin. Berarti nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Itu kan ke kepribadian orang. Kepribadian orang. Nah, kalau misalnya Niwan ada teman yang nanya gitu, ini juga perlu berbangga lah ibaratnya ya. Maksudnya berbangga kalau dirinya introvert, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan tadi yang sudah kita bahas ya. Kekurangannya ya tentunya. Kalau saya kan kelebihannya makan Pak. Kalau gitu. Kekurangannya ya makan. Gitu ya. Kalau kekurangan makan dia pengen makan gitu ya. Nah, kalau orang yang punya rasa introvert itu sebenarnya dia bisa mensyukuri dirinya itu lebih dalam lagi, Bang. Karena dia lebih mengenal dirinya sendiri. Lebih bisa bersyukur kepada diri sendiri ya. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Atas diri sendiri. Gitu ya. Soalnya saya itu sering tipu, Pak. Ngechat tipu. Oh gitu. Ngomong juga tipu, Pak. Gitu. Tapi gak apa-apa, asal nanti jangan sampai jodohnya bisa tipu ya. Itu yang lebih bahaya ya. Nah, kenapa Wan maksudnya dia bisa mensyukuri dirinya sendiri itu karena gini, dia bisa lebih mengenal dirinya itu lebih jauh daripada dengan orang lain. Karena gini, misalnya saya introvert tapi kebetulan saya ekstrovert ya, saya lebih aktif gitu. Nah, orang introvert itu biasanya dia lebih kepada kalau dia ngambil kebijakan. Ada seorang pemimpin, ada sebuah film juga Introvert Boss. Itu film Introvert Boss, itu film. Nah, judul film ya, itu kita kalau misalnya melihat film itu memang benar orang yang punya kepribadian introvert ini biasanya dia lebih ini kalau ngambil kebijakan atau apa tuh susah untuk diketahui orang lain, tapi selalu tepat gitu karena dia mengenal dirinya, mengenal dirinya tadi ya. Saya mengambil kebijakan ini, langkah ini karena mungkin menurut dia itu memang karena saya tahu karakter saya seperti ini, nanti saya akan menghadapi segala konsekuensinya. Biasanya seperti itu. Terus yang lain kan? Ada. Nah, kalau emang banyak ya? Ada, ya sebenarnya sih ada banyak ya, tapi mungkin untuk dreams people dan mungkin untuk temannya Irwan yang nanya langsung kan nanti bisa untuk jadi ini ya, informasi untuk dirinya atau mungkin untuk orang teman-temannya tadi yang dimaksud. Nah, kalau orang introvert ini biasanya dia juga menaruh perhatian terhadap orang-orang di sekitar. Tidur dulu kalau ngantuk ya. Ya, dia menaruh perhatian terhadap orang-orang di sekitar. Maksudnya dia menaruh perhatian itu gini. Mungkin kalau orang introvert itu dia terlihat cuek. Iya, terlihat cuek dan gak peduli dengan kondisi sekitar. Nah, sebenarnya itu adalah menguji kita sebagai orang yang ada di sekitarnya. Kita harus punya rasa kepekaan yang tinggi. Saya juga pernah punya teman yang introvert. Memang dia terkesan cuek dan dia memang terkesan menyendiri. Tapi kita sebagai temannya, kita nggak boleh untuk mengabaikan teman-teman yang seperti itu. Karena kita tahu ya mungkin apalah kepekaan dari diri kita masing-masing lah apa yang dia butuhkan. Apalagi kalau misalnya mahasiswa itu kan biasanya kalau misalnya ada tugas atau apa atau tugasnya perlu dikerjain bersama atau diskusi, itu kan butuh yang namanya ide-ide dari teman-teman yang lain, nggak bisa kita kerjain sendiri. Nah, dari situlah juga kepekaan kita terhadap orang-orang yang mungkin punya kepribadian introvert itu memang benar-benar diuji. Kembali lagi kita jiwa sosial kita itu yang harus ya kita keluarkan. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua, terus
Mungkin kalau untuk orang introvert nih dia cenderung terbuka nih Bang terhadap berbagai macam pandangan. Terbuka terhadap berbagai macam pandangan. Iya. Berarti ada hal ini masalah ini dia nggak langsung ngepro atau ke kontra ya, tapi dia buka pikirannya dulu. Benar. Gitu ya. Sebenarnya kalau orang introvert itu dia kan jarang berbicara karena dia malu ya. Tapi kalau bukan bisu tadi Pak ya? Ya enggak, bukan bisu. Tapi kalau orang introvert ini dia jarang berbicara karena dia malu tadi gitu kan, malu untuk berinteraksi. Tapi sebenarnya kalau misalnya Bapak curhat ya, Bapak ya. Kalau misalnya Irwan atau mungkin Dreams People curhat terhadap orang yang introvert itu akan lebih apa ya, tingkat kerahasiaannya misalnya intensnya itu bisa didapatkan Pak, karena itu orangnya itu kan dia memang cenderung terbuka untuk kita sebagai temannya itu untuk sharing. Jadi dia juga akan memberikan pandangannya itu ya karena dia sudah mengetahui berdasarkan pengalaman pribadi dia gitu. Terus Pak? Ada juga kalau orang introvert ini biasanya dia yang keempat ya ini. Yang keempat itu biasanya dia lebih tahu batasannya. Maksudnya itu batas sampai di mana. Jadi kemampuan diri ya maksudnya. Iya, dia kalau melakukan sesuatu itu lebih tahu sampai ke batas mana aja. Jadi dia tidak kekurang dan dia juga tidak berlebihan. Jadi kalau dia mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan atau mungkin kebijakan itu ya tepat tadi karena dia kembali lagi yang poin awal, dia lebih mengenal dirinya sendiri, jadi nggak kekurang dan nggak kebablasan. Berarti ini poin-poin ini termasuk kelebihan yang ada dari orang introvert. Terus Pak, kalau ada yang paling penting nih, yang paling penting yang kelima ini mungkin yang terakhir lah ya, yang dari Bian. Ini kalau orang introvert ini biasanya dia menyadari dirinya ini tidaklah sempurna, itu yang paling penting Pak. Memang diri kita semua nggak sempurna ya. Iya. Jadi untuk orang introvert itu memang lebih menilai dirinya. Merasa dirinya itu ya wajar, kita sebagai manusia itu kita tidak sempurna gitu kan, itu manusiawi. Seperti yang kita kalau misalnya kita lagi closing atau mungkin closing statement kan kita kesempurnaan ya Allah ya ambillah manfaatnya gitu aja. Kalau nggak ada manfaatnya ya ambil aja yang nggak ada manfaatnya gitu, biasanya kan kita gitu ya. Nah kalau untuk kekurangannya sendiri nih ada beberapa. Kita nggak usah banyak deh, misalkan ada berapa? Kalau untuk kekurangannya mungkin 2-3 bisa lah. Salah satunya apa? Salah satunya mungkin dia kalau berkumpul dengan orang itu merasa tadi yang Bian bilang di awal, merasa mungkin energinya akan terkuras dan dia kalau misalnya mau mengembalikan ke kepribadian dia itu butuh recovery ya mungkin waktu yang cukup lama. Oh jadi mungkin untuk teman-teman yang kadang dia mau ikut ngumpul, kadang enggak, kadang ini itu termasuk orang introvert ya? Iya. Termasuk orang yang introvert. Nah, gitu. Dan ini yang kedua ini dia senang dengan yang namanya kesendirian. Jadi kalau introvert itu wajar kalau dia senang dengan kesendirian karena itu tadi kelebihannya kan dia lebih bisa mengenal dirinya lebih jauh gitu daripada orang lain mengenal dirinya. Pak, jangan saya introvert Pak ya. Soalnya saya sering sendirian Pak. Oh gitu, sendirian dia ada temennya maksudnya ya. Itu bukan introvert. Kalau introvert itu, Irwan yang introvert itu dari diri kita, memang sengaja kita untuk memberikan batasan kepada orang. Tapi kalau Irwan kan kasusnya beda sepertinya ya. Tapi orang yang memberikan batasan kepada Irwan gitu. Oke, dan yang terakhir ini kalau untuk orang introvert, ini kekurangannya adalah mungkin lingkaran pertemanannya ini lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert kan terbuka nih ya. Hai bro, guys, ini ya ketemu dengan orang ini, apa kabar? Atau mungkin ketemu dengan orang ininya langsung bisa kenal, buka jaringan bisa. Nah, kalau orang introvert ini enggak khusus. Jadi kalau orang introvert ini dia lebih kepada lingkup misalnya teman-teman kuliahnya atau teman kerjanya, itu aja. Tapi saya setuju sih dengan orang introvert yang tadi teman nggak perlu banyak itu saya setuju ya. Gitu, kenapa? Soalnya untuk apa teman banyak tapi itu nggak ngebantu kita. Ya, ini ada ungkapan dari hati ya para Dreams People. Lebih baik kita punya teman sedikit tapi teman sedikit kita itu berkualitas dan mendukung kita. Itu aja sih. Itu juga sempat dikatakan oleh Deddy Corbuzier. Terima kasih Om Deddy. Jadi Om Deddy pernah bilang gak masalah kita gak punya teman banyak gitu, punya teman 1 atau 2, yang penting teman itu berkualitas dan bisa mendukung dan membimbing kita mencapai tujuan kita. Itu gak masalah daripada kita mempunyai teman banyak tapi teman banyak kita itu semuanya mungkin fake friend.
alias ya teman-teman palsu lah ya. Gitu Ibaratnya manisnya cuma di depan aja, kalau di belakang mah jadi empedu ya. Gitu. Semoga those people dan teman-teman saya nggak ada yang gitu ya. Semuanya teman-teman saya semua. Kalau teman-teman kita semuanya baik-baik, apalagi kalau sudah di subscribe, di notice, itulah lebih baik lagi ya. Dan itu ya. Itu aja. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari introvert. Jadi mungkin buat temannya Irwan tadi yang sudah bertanya, semoga apa yang sudah Bian berikan tadi bermanfaat. Jadi kalau ada punya teman introvert, sekali lagi jangan dikucilkan, karena dia sudah merasa menyendiri. Kalau dikucilkan, ya balik lagi kepada diri kita. Kita juga harus bisa membuka kepekaan diri kita untuk bisa terus memberikan semangat atau mungkin apa untuk dia, karena itulah mungkin jalan yang digariskan Tuhan untuk dirinya. Kepribadiannya seperti itu. Kita yang punya kepribadian lain, misalnya extrovert, ya sudah, kita dengan diri kita merangkul orang-orang yang membutuhkan rangkulan dari kita. Dan tentunya kalau memang ada teman kita yang introvert, ya kita harus merangkulnya ya. Jangan sampai yang kita dikucilkan, kita hindari, terus diomongin dari belakang. Itu yang bisa jadi membuat teman kita yang introvert tadi semakin mungkin jauh gitu ya. Dan kita kalau memang sudah tahu, tadi kan sudah ada nih introvert itu sebenarnya orangnya gini. Dan kalau memang kita tahu teman kita introvert aja, kita berusaha untuk ngebantu dia agar dia bisa, mungkin kayak tadi nggak bisa bersosialisasi, kita ajak dia untuk bersosialisasi. Jadi memang susah kalau misalnya kita memandang orang yang introvert itu memang susah, Irwan. Jadi mungkin kalau Irwan punya teman yang introvert, mungkin saya sendiri juga sudah pernah mengalaminya itu. Jadi ya itu tadi, kembali lagi ke yang awal tadi, bahwasanya setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Apalagi kalau kepribadian orang itu kita tidak bisa menebak, karena itu sudah garis yang garis tangan yang sudah diturunkan oleh Tuhan. Oke, tentu saja itu sekian obrolan kita, karena itu memang pertanyaan dari teman saya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa ada manfaatnya ya, dan bisa diambil. Tapi bila nggak ada manfaatnya, ya ambil aja ya, pasti ada sedikit, walaupun sedikit ada. Yang jelas kalau yang buruk jangan diambil. Oke. Tentu saja seperti biasa, kesempurnaan hanya milik Allah, kehidupan hanya milik kita semua. Kita sebagai umat manusia ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Irwan Sengeti dan saya Bian Soe. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di obrolan santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi